Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan banyak kenikmatan kepada kita hingga siang ini kita masih diberikan sehat dan dapat berkegiatan dengan baik. Sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, para sahabatnya yang nantinya akan kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir kelak. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha agung, maha besar, maha segalanya, sehingga kita bisa dapat bersama-sama berbagi cerita pada siang hari ini. Pada siang ini, izinkanlah saya berbagi cerita dengan tema Islam is the wonderful way of life. Para sahabat dan rekan-rekan yang saya muliakan, kenapa saya mengambil tema ini? Karena saya ingin sedikit berbagi cerita tentang seorang misionaris yang tersesat di jalan yang benar, di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Cerita ini akan saya ceritakan kembali sahabat dan rekan-rekan semua. Sebelumnya izinkan saya untuk sedikit memberikan motivasi agar kita selalu istiqomah dan selalu meningkatkan iman, agar kita selalu tetap di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Sedikit motivasi dari saya agar kita selalu semangat berdakwah, walaupun itu berupa berbagi cerita ataupun memberikan vibe yang positif buat keluarga maupun teman-teman kita di lingkungan kita sendiri. Cerita ini bermula dari seorang misionaris yang tinggal di Belanda. Dia tinggal bersama kedua orang tuanya yang taat sekali beragama, disiplin beragama, diwajibkan putra-putrinya itu untuk baca kitab, untuk berkegiatan di sekolah minggu tanpa ada absen. Singkat cerita, begitu dewasa, dia menjadi seorang pemandu wisata, menjadi pemandu jalan salib di Yerusalem. Begitu ada kesempatan untuk mengajak orang-orang beragama lain untuk mengikuti agamanya dia di Nasrani, sehingga si pastor memberikan banyak penghargaan kepada dia karena dia begitu gesit, lincah untuk mengajak orang-orang lain mengikuti agamanya. Kemudian dia pindah meneruskan pasca sarjananya di Melbourne, dan di sana bertemulah dia dengan seorang pengusaha besar yang merekrut dia untuk menjadikan dia sebagai bos pengusaha tour and travel. Di sanalah dia memulai lagi usaha untuk menjalankan sebagai pemandu jalan salib di Yerusalem. Kemudian saat dia sudah semakin matang, bapak ibunya menginginkan dia untuk segera menikah.
dicarikanlah jodoh di Indonesia. Kemudian dia pulang ke Indonesia, bertemulah dia dengan seorang lelaki yang beragama Islam. Dengan penuh pertimbangan, dengan penuh pertimbangan, akhirnya dia menerima pinangan dari si lelaki tersebut. Di saat sebelum menikah, dia mempunyai visi dan misi untuk membuat anak dan suaminya mengikuti dia sebagai Nasrani sejati. Ternyata prediksinya meleset. Bapak mertuanya adalah seorang Islam yang taat. Begitu si ibu ini melahirkan anak-anaknya dan bapak ibu mertuanya menyekolahkan anak-anaknya di sekolah Islam. Mulailah drama ini dimulai. Ternyata yang selama ini dia sembunyi-sembunyi mengajak anaknya ke gereja, akhirnya ketahuan oleh bapak mertuanya. Jadi si anak akhirnya diberikan pendamping secara ketat agar tidak bisa berduaan atau mengantar sekolah oleh si ibu. Di saat pulang sekolah, si anak pernah bertanya kepada si ibu, "Ibu, bacaan sholat itu bagaimana? Ibu, mengaji itu bagaimana?" Akhirnya, karena cerita pertanyaan-pertanyaan dari si anak didengar oleh si suami menyarankan istrinya untuk belajar bacaan-bacaan sholat, belajar mengaji dengan berat hati dan terpaksa. Akhirnya si ibu belajar bacaan-bacaan sholat, walaupun terbata-bata dia berusaha untuk mengajarkan anaknya bagaimana bacaan sholat yang benar. Walaupun ibu itu belum bisa mengaji sama sekali, tapi kan dia bisa membaca Latin dengan jelas. Alhamdulillah si anak bisa menerima pelajaran dari si ibu. Kemudian beberapa tahun kemudian, setelah di SD, karena si ibu ini sudah belajar agama dengan baik, tiba-tiba datanglah ujian kenikmatan dari Allah. Usaha dari suami bangkrut, si suami benar-benar tidak punya pekerjaan, sedangkan si anak harus terus bersekolah di sekolah Muhammadiyah yang sahabat tahu bahwa sekolah di Muhammadiyah tidaklah murah seperti sekolah-sekolah yang lain. Akhirnya karena tidak bisa membiayai sekolah si anak, datanglah bapak kepala sekolah ke rumah si ibu mempertanyakan kenapa anaknya beberapa minggu tidak sekolah. Oh ya, si anak-anak itu sempat tidak bersekolah karena orang tuanya takut ditegur oleh kepala sekolah, oleh guru karena tidak membayar SPP. Akhirnya si bapak kepala sekolah datang ke rumah menanyakan dan kami ceritakan kondisi kami. Tapi tidak ada solusi sama sekali. Akhirnya suatu saat si anak mau ujian, ibunya datanglah ke sekolah. Di sekolah, ibu konsultasi dengan bapak kepala sekolah. Ternyata bapak kepala sekolah memberikan tanggapan yang amat sangat membuat si ibu sakit hati. Dia bilang, kalau mau sekolah Islam, kalau mau sekolah yang bagus, ya harus bayar. Tidak bisa seperti ini. Akhirnya si ibu, karena beliau terbiasa hidup di keluarga Nasrani yang penuh kasih sayang, si ibu melawan sedikit ke bapak kepala sekolah. Dia jengkel. Akhirnya
si ibu menjelek-jelekan si agama Islam. Ternyata di agama Islam itu berat. Agama Islam itu tidak ada rasa kasih sayang, rasa toleransi sama sekali. Kalau kami, di agama kami dulu Nasrani, itu anak yang tidak bersekolah, tidak bisa membiayai sekolahnya, itu pasti dibantu oleh gereja-gereja, oleh para pastor untuk bersekolah kembali. Ternyata didengarlah oleh Bapak Kepala Sekolah yang tadi Bapak Wakilnya, yang sekarang itu Bapak Kepala Sekolah. Akhirnya kami diajak berunding, kami boleh anak-anak kami bersekolah lagi. Ternyata memang berat masuk Islam itu. Banyak sekali cobaan-cobaan yang sudah kami jalani. Rasanya seperti keramik yang dipecah sampai berkeping-keping, sampai seperti pasir. Tapi kami tidak putus asa, khususnya suami saya. Nah, dari si suami itu memberikan motivasi bahwa kalau kamu sholatnya bagus, agamanya bagus, semakin taat kepada Allah, insya Allah nanti suatu saat Allah akan membantu jalan hidupmu menjadi lebih baik lagi. Akhirnya sedikit demi sedikit ada teman-teman yang dari sekolah silaturahmi ke rumah, mengajak ke pengajian-pengajian, dan beliau berusaha untuk mendalami agama Islam secara baik. Nah, drama itu muncul lagi, ada cobaan kenikmatan lagi. Ternyata karena si misionaris itu dulu hidupnya terlalu hedon, jadi dia tidak terbiasa hidup terpuruk seperti itu. Datanglah bos yang dulu dia kerja di Melbourne, mengajak untuk memakmurkan jemaat di gereja. Kalau dia bisa memakmurkan lagi gereja, dia akan dibuat kaya raya seperti dulu lagi. Akhirnya datanglah kebimbangan itu. Dia bimbang, dia pengen kaya seperti dulu, tapi dia harus meninggalkan keluarga dan anaknya untuk mengikuti agama Nasrani lagi. Tapi si suami berusaha untuk memberikan support kepada istrinya bahwa cobalah untuk bersabar, karena sabar dan sholat itu akan menjadi penolongmu. Sedikit demi sedikit dia berusaha untuk bersabar. Dia belajar dan belajar lagi di majelis taklim, di teman-teman sekitarnya, bagaimana sholat yang baik. Dan alhamdulillah keajaiban Allah itu selalu ada, dan hidayah itu diturunkan Allah kepada orang yang Allah kehendaki. Alhamdulillah si ibu itu dikehendaki oleh Allah untuk menjadi seorang muslim yang baik. Singkat cerita, begitu si ibu ini belajar agama Islam dengan baik sama Allah, diangkatlah derajatnya menjadi seorang pengusaha, walaupun dari nol, sedikit demi sedikit, step by step, akhirnya dia bisa menjadi pengusaha yang sukses berkat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu cerita singkat dari saya, sedikit berbagi cerita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi hikmah kita semua, bahwa kita harus banyak bersyukur bahwa kita semua ada di jalannya Allah, jalan yang benar. Jadi marilah kita walaupun berdakwah lewat berbagi cerita atau memberikan vibe yang positif kepada teman-teman, itu adalah dakwah. Itu saya kutip dari Bapak Ustadz kami. Demikian singkat cerita dari kami. Mudah-mudahan kita semua tetap semangat, tetap berdakwah. Buat teman-teman yang mungkin ada yang imannya sedang lemah, sedang labil, ayolah kita berikan semangat agar dia bisa
di jalan yang benar lagi. Begitu dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.